Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya masih membahas materi kalian yaitu pada chapter 7 yang berjudul I am proud of Indonesia. Saya bangga dengan Indonesia. Dan pada video kali ini saya akan membahas materi kalian yaitu pada halaman 166 sampai halaman 174. Are you ready? Let's get started. Kita mulai pada halaman 166 pada video kali ini yaitu membahas tentang observing and asking question, mengamati dan mengajukan pertanyaan. Sekarang kita lihat di bawahnya, di situ ada we will learn, kita akan belajar to read to each other, untuk membacakan atau saling membacakan the description of Indonesia, tentang deskripsi Indonesia stated by each speaker yang dikemukakan oleh masing-masing pembicara. Kemudian di bawahnya kita lihat di situ juga masih ada instruksinya. Here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will carefully listen to and repeat each description after the teacher. Kita akan dengan hati-hati mendengarkan dan juga mengulangi tiap-tiap deskripsi setelah guru kita kalimat per kalimat. Second, yang kedua, in our groups, di dalam grup kita, we will learn, kita akan belajar to read the description meaningfully to each other. Kita akan belajar untuk membacakan deskripsi secara hati-hati dengan penuh makna antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, we will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat tersebut dengan suara yang keras, jelas, dan juga benar. Itu tadi adalah beberapa instruksi dari halaman 166 dan selanjutnya kita menuju pada halaman 167. Di situ ada associating atau mengasosiasi. Kemudian di bawahnya di situ ada kata-kata we will identify, kita akan mengidentifikasi what the speaker say, apa yang pembicara katakan about, mengenai. Yang pertama adalah the location, lokasi, the size, ukuran, the archipelago, kepulauan, the population, populasi, the island, pulau, the waters, air, the mountain and volcanoes, gunung dan juga gunung berapi, and the climate, dan iklimnya. Maka di sini ada beberapa yang akan kita ketahui mengenai identifikasi dari Indonesia, mulai dari lokasi, kemudian ukuran, kepulauan, populasi, pulau, air, kemudian laut, pegunungan, sama gunung berapi, dan yang terakhir adalah iklim yang ada di Indonesia. Sekarang kita lihat di bawah, di situ ada location, lokasi dari Indonesia itu seperti apa. Di dalam kolom tersebut ada dua. Yang pertama adalah seperti apakah lokasi dari Indonesia. Kemudian di sampingnya di situ ada orang yang menyampaikan atau siswa yang menyampaikan lokasi Indonesia itu seperti apa. Sekarang kita lihat dari yang pertama dulu, number 1. Di situ ada Lina. Lina mendeskripsikan tentang lokasi Indonesia itu seperti apa. Sekarang kita lihat bersama-sama ya. Nomor 1. It is between two continents, Asia and Australia. It di sini menunjukkan Indonesia. Jadi menurut Lina, lokasi Indonesia itu berada di antara two continent, di antara dua benua, yaitu benua Asia and Australia. And between two ocean, dan di antara dua samudra, yaitu the Pacific Ocean, Samudra Pasifik, and the Indian Ocean, dan juga Samudra India. Jadi menurut Lina, Indonesia itu di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indian. Kemudian sekarang kita lihat Udin. Udin mendeskripsikan lokasi Indonesia itu seperti apa. Menurut Udin di situ Indonesia is on the equator. Jadi Indonesia itu menurut Udin adalah negara khatulistiwa yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Kemudian kita menuju pada halaman berikutnya, yaitu pada halaman 168, associating, mengasosiasikan. Sekarang kita lihat ya di situ tentang mengasosiasikan, di situ maksudnya seperti apa. Sekarang kita lihat dari yang pertama dulu. We are all proud of Indonesia, aren't we? Kita semuanya bangga dengan Indonesia, bukankah demikian?
Let's describe it together. Mari kita mendeskripsikan bersama-sama. Jadi di sini dia mengajak kepada teman-temannya untuk mendeskripsikan bagaimana Indonesia tersebut. Kemudian yang pertama kita lihat dahulu ya. Di situ ada seorang laki-laki, jadi di sana ada beberapa siswa yang mendeskripsikan. Sekarang kita lihat yang pertama dulu. Di situ ada tanda panahnya, ada Mbak ya. Di situ nggak jelas Mbak atau Mas, nggak jelas karena menghadap ke papan tulis. Sekarang kita mulai dari yang pertama dulu. Indonesia is a big country. Indonesia adalah sebuah negara yang besar. It is between two continents. Ini adalah terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. And between two ocean, dan juga di antara dua samudra, the Pacific Ocean, Samudra Pasifik, and the Indian Pacific, dan juga di antara Samudra India. It is the largest archipelago in the world. Ini adalah negara kepulauan yang paling luas di dunia. There are more than 17,000 islands in Indonesia. Di sana lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Itu adalah deskripsi dari student number 1. Sekarang kita menuju pada student number 2. Dia mendeskripsikan Indonesia itu seperti apa. Kita lihat bersama-sama ya. Di sini, we have a lot of islands. Kita memiliki beberapa pulau. The big ones are Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, and Java. Yang mana pulau paling besar itu terdiri dari Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Of the 5 island, dari kelima pulau tersebut, Java is the smallest. Java adalah pulau yang paling kecil. But it is the most populated one. Tetapi populasinya itu yang paling besar. We can find people from around Indonesia in Java. Kita dapat menemukan orang atau kita dapat menemukan beberapa penduduk yang paling banyak di Indonesia itu berada di Jawa. Itu adalah deskripsi dari student number 2. Kita lanjutkan deskripsi yang ketiga. Indonesia is an anti-equator. Indonesia adalah negara khatulistiwa. It is a tropical country. Ini adalah negara tropis. The sun shines brightly every day. Matahari itu bersinar dengan sangat cerahnya every day, setiap hari. So it is mostly hot. Sehingga hampir kebanyakan itu adalah udaranya panas atau hawanya panas. It has 2 seasons. Ini Indonesia maksudnya mempunyai 2 musim, the rainy season and the dry season, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Itu tadi adalah 3 deskripsi dari 3 student yang membahas tentang Indonesia. Oke, next kita lanjutkan pada halaman 169. Di situ masih ada ya, associating atau mengasosiasikan, masih membahas tentang Indonesia. Kita lihat deskripsinya lagi. There are many seas in Indonesia. Di sana banyak laut di Indonesia. The Java Sea, the Bali Sea, the Arafura Sea, the Banda Sea, the Timor Sea, and many others. Di antara laut-laut tersebut ada Laut Jawa, kemudian ada Laut Bali, Laut Arafura, Banda, Timur, dan yang lainnya. We also have many straits. Kita juga memiliki banyak selat, like the Sunda Strait, seperti Selat Sunda, between Java and Sumatra, di antara Jawa dan Sumatera. Kemudian the Lombok Strait between Bali and Lombok. Ada juga Selat Lombok, yaitu di antara Bali dan Lombok, and many others, dan yang lain-lainnya. Itu adalah deskripsi dari student number 4. Sekarang kita lanjutkan. Di situ juga ada deskripsi dari student number 5. Dia bilang seperti ini. Indonesia also has many mountains. Indonesia juga memiliki banyak pegunungan. Many of them are still active. Kebanyakan dari mereka itu masih aktif. And can erupt anytime. Dan dapat meletus kapan saja. We call them volcanoes. Kita menyebutnya dengan gunung berapi. Jadi gunung berapi di sini adalah gunung yang masih aktif dan bisa meletus kapan saja.
Like Sinabung and Merapi in Sumatera, seperti Gunung Sinabung sama Gunung Merapi di Sumatera. Merapi in Java and Lokon in South Sulawesi. Merapi berada di Jawa dan juga Lokon berada di Sulawesi Selatan. When they erupt, ketika mereka meletus, they bring out very hot lava from inside the earth. Ketika mereka itu meletus, mereka akan mengeluarkan lava yang sangat panas dari dalam isi perut bumi. Itu tadi adalah deskripsi dari student number 6. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 170. Di situ masih ada associating atau mengasosiasikan. Kita lihat perintahnya ya. We will learn to read to each other. Kita akan belajar untuk saling membacakan antara satu dengan yang lainnya. More description, deskripsi yang lebih about Indonesia, mengenai Indonesia, states by each speaker, yang dibacakan oleh tiap-tiap pembicara. Jadi masih sama seperti tadi, bagaimana mereka itu mendeskripsikan dengan Indonesia itu seperti apa. Di situ ada 5 orang, yang pertama adalah Benny, yang kedua Lina, yang ketiga Dayu, keempat Siti, dan yang terakhir Edo. Kita mulai dulu dari Benny. Benny menyampaikan Indonesia itu seperti apa. The land is very fertile. Tanahnya itu subur, sangat subur. Very, ada kata-kata very ya, yang menunjukkan sangat subur. Farmers grow many kinds of vegetable and fruits. Petani-petani menanam beberapa jenis sayur-sayuran dan juga buah-buahan. They also grow coconut. Mereka itu juga menanam kelapa-kelapa. Indonesian people eat a lot of vegetable. Indonesia atau orang Indonesia itu makan berbagai sayur-sayuran like spinach seperti bayam, carrot, wortel, long bean, buncis, eggplant, terong, cabbage, gobes, cucumber, mentimun, tomatoes, tomat, onion, bawang merah, garlic, bawang putih, silis, cabai, kangkung, and many others. Dia bilang seperti itu. Kemudian Lina juga menyampaikan deskripsinya. We also grow many kinds of fruits. Kita juga menumbuhkan atau menanam beberapa jenis dari buah-buahan. We call them local fruits. Kita menyebutnya sebagai buah lokal. Like guavas seperti jambu biji, bananas, pisang, rambutan, durian, mangosteen, manggis, soursop, sirsak, kemudian papayas, pineapples itu nanas, and salak. Some people call it snake fruit. Beberapa orang menyebutnya sebagai buah ular. Salak tadi loh ya maksudnya. They are all very nice. Mereka itu adalah sangat lezat atau sangat enak, sweet, manis, and juicy, dan juga berair. We eat them fresh. Kita dapat memakannya dengan fresh, dengan segar. We also make delicious juice of them. Kita juga membuat jus yang lezat dari buah-buahan tersebut. We also dry many kinds of fruit to make crackers. Kita juga bisa mengeringkan beberapa jenis buah-buahan di atas untuk membuat crackers atau sejenis biskuit. Lina bilang seperti itu. Kemudian sekarang Dayu juga mendeskripsikan Indonesia seperti apa. Indonesia is also rich. Indonesia juga kaya with spices, dengan rempah-rempahnya. Dia bilang seperti itu. Like peppers, seperti lada, kemudian coriander, ginjal, jahe, clove, cengkeh, cinnamon, kayu manis, turmeric, kunyit, kelenjar, lengkuas, lemongrass, lemongrass itu serai, kemudian bay leaf, daun salam, and so on, dan yang lain-lainnya. We use them, kita menggunakan itu semua, menggunakan rempah-rempah, to cook very spicy Indonesian food, untuk memasak makanan Indonesia yang sangat spicy. Kemudian dia juga bilang, we will also make nice healthy drinks from them. Orang-orang juga membuat minuman kesehatan dari bahan-bahan tersebut. They are useful for our health. Mereka itu semuanya berguna bagi tubuh kita atau bagi kesehatan kita. Dayu bilang seperti itu. Juga menyampaikan deskripsinya mengenai Indonesia.
Many kinds of fish, big and small. Indonesia itu punya beberapa jenis ikan, baik itu ikan yang besar maupun ikan yang kecil. Live in the Indonesia seas. Tinggal di laut Indonesia. Most of us eat fish with our meal. Kebanyakan dari kita itu makan fish, ikan tersebut, with our meal, dengan makan makanan kita. Kemudian, we also eat shrimp and different kinds of shellfish. Kita juga makan udang dan beberapa jenis dari kerang, shellfish kerang. But we don't eat big fish, tetapi kita tidak makan ikan yang besar, like dolphin, seperti lumba-lumba, and shark, dan hiu. We protect them. Kita melindunginya. Melindungi maksudnya melindungi lumba-lumba dan hiu. We also protect our turtles. Kita juga melindungi kura-kura kita. Itu adalah deskripsi dari Siti. Kemudian kita lanjutkan di situ Edo. Edo menyampaikan deskripsinya mengenai Indonesia. Indonesia also raise different kinds of animal for their meat. Indonesia juga memelihara berbagai jenis hewan untuk daging, like cows, seperti sapi, goat, kambing, and pigs, dan juga babi. We get beef from the cow. Kita akan mendapatkan beef, daging sapi, itu berasal dari sapi. Mutton from the goat. Kita akan mendapatkan daging domba dari goat, domba. And pork from the pig. Dan kita juga mendapatkan daging dari babi. Some ethnic groups, beberapa grup etnik, even eat horse meat. Mereka itu bahkan makan daging dari horse, dari kuda. Our milk is usually from cows. Susu kita itu biasanya berasal dari sapi. Of course, we also have chicken. Tentunya kita juga memiliki beberapa ayam. They give us meat and eggs. Mereka memberikan kita daging dan juga telur. Itu tadi adalah beberapa deskripsi dari Benny, Lina, Dayu, Siti, dan Edo. Setelah tadi kita sudah mengetahui beberapa deskripsi dari teman-teman kalian yang ada di dalam teks tersebut, dia menyampaikan deskripsi Indonesia mulai dari lokasi, ukuran, kemudian kepulauan, terus apalagi tadi ya, pegunungan, kemudian keadaan tanahnya, makan makanan yang dia makan, tumbuhan apa yang dia tanam, dan hewan apa yang dia pelihara. Sekarang kita lihat pada halaman 171, di situ ada associating, yaitu mengasosiasi. Di sini dalam mengasosiasi di sini ada beberapa perintah. Sekarang kita lihat ya. We will copy each description. Kita akan menyalin tiap-tiap deskripsi yang maksudnya sudah disampaikan tadi. To complete each task, untuk melengkapi tiap-tiap tes, and handwrite it, dan tulislah in our notebook, di dalam notebook kalian. Jadi di sini kalian tadi tinggal menyalin deskripsi apa aja dari teks-teks dari teman-teman yang sudah disampaikan teman-teman tersebut, tinggal menyalin dan ditulis di dalam notebook kalian. Sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama di situ. Udin show his part of Indonesian land. Udin itu menunjukkan kebanggaannya mengenai tanah Indonesia. This is what he says. Disinilah apa yang dia ucapkan. Jadi dia itu bangga terhadap tanah Indonesia, apa yang dia ucapkan. Contohnya seperti itu. The land is very fertile. Tanahnya sangat subur. Farmer grows many kind of vegetable and fruits. Petani-petani menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. They also grow coconut. Nah, kayak tadi ya, seperti pada halaman 170. Jadi tinggal menyalin dari halaman 170 tersebut. They also grow coconut. Indonesian people eat a lot of vegetable like spinach, carrot, long bean, eggplant, cabbage, cucumber, tomatoes, onion, garlic, silis, kangkung, and many others. Jadi tinggal menyalin dari halaman 170. Dan tugas kalian yaitu pada halaman nomor 2, 3, 4, 5. Kamu tulis di sini. Yang kedua dulu ya. Lina is very proud of Indonesian local foods.
Lina itu sangat bangga dengan buah-buahan lokal Indonesia. This is what he say. Ini adalah apa yang dia katakan. Dia mengatakan apa. Nah, kamu lihat di halaman 170. Sama juga dengan nomor 3. Dayu talk about Indonesian spices. Dayu itu mengatakan tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia. This is what she says. Seperti apa dia mengatakan, ditulis di situ. Number 4, Siti is proud of Indonesian sea animal. Siti itu bangga dengan hewan-hewan laut Indonesia. This is what she says. Ini seperti ini apa yang dia ucapkan, ditulis lagi. Dan yang terakhir adalah Edo membanggakan tentang farm animal, Indonesian farm animal, hewan-hewan peliharaan yang ada di Indonesia. Kemudian pada halaman 172 di situ ada associating, mengasosiasikan. We will publish the long text entitled I am proud of Indonesia. Kita akan mempublish, menerbitkan teks yang panjang yang berjudul I am proud of Indonesia, which put together all the description about Indonesia on the classroom wall. Yang mana kita akan meletakkan bersama-sama deskripsi Indonesia tersebut di dinding ruang kelas kita. Jadi teks-teks yang sudah disampaikan di atas, deskripsi yang sudah disampaikan di atas, kita gabung bersama-sama untuk membentuk teks yang panjang yang berjudul I am proud of Indonesia. Aku bangga pada Indonesia. Dan teks tersebut kalian tempel di dinding ruang kelas kalian. Nah, untuk teksnya, teks yang panjangnya di situ sudah ada ya pada halaman 173. Nah, kamu lihat di situ. Tadi saya sudah menerjemahkan satu persatu, mulai dari deskripsi yang pertama mengenai lokasi, kemudian mengenai laut, mengenai pulau, kemudian Indonesia terletak pada garis khatulistiwa, tanahnya bagaimana, buah-buahan yang tumbuh, kemudian rempah-rempah, hewan yang hidup di laut, dan juga hewan-hewan yang berada di Indonesia. Semuanya itu sudah ada, dan teksnya yang panjang itu terletak pada halaman 173. Di situ kalian lihat ya, 173. Di sini saya tidak menerjemahkan satu persatu karena tadi terjemahannya sudah saya sampaikan pada halaman-halaman sebelumnya, yaitu tentang I am proud of Indonesia. Saya bangga dengan Indonesia. Kemudian setelah kalian mempelajari semuanya, di situ ada pada halaman 174, di situ ada tugas kalian, yaitu associating, mengasosiasikan. We will work on class project. Kita akan mengerjakan sebuah proyek kelas untuk menulis to write about our school to show our pride. Jadi tugas kalian di situ adalah menulis tentang kelas kalian, bagaimanakah kalian bangga terhadap kelas kalian tersebut, to promote it, untuk mempromosikan kelas kalian, and to criticize, dan juga mengkritik kelas kalian. Maka judulnya di sini adalah the title is This is our lovely school. Ini adalah sekolah kita yang indah. Jadi tugas kalian seperti itu, menuliskan tentang kebanggaan kalian mengenai sekolah kalian. Di sini tujuannya adalah juga mempromosikan dan juga mengkritiki mengenai kelas kalian. Nah, itu tadi video kita mengenai pembahasan kalian, pembahasan yang terakhir pada part 6 ini dari chapter 7 yang berjudul I am proud of Indonesia, yang kita bahas dari halaman 166 sampai halaman 174. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.